Siar kelangitan bukan hanya sekedar siar, tapi siar yang mampu menggerakkan seluruh orang untuk mencapai tujuan bersama, menjadi rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Kang Agus, berhubung gak ada yang bertanya, jadi kayaknya harus ikutan bertanya. Hal-hal yang belum saya mengerti, ya. Nama saya Rahman Al-Fajri dari Korwil Susukan. Pertama, pengen kita bertanya ketika kita melakukan wirid, ya, atau warid itu, kita menyaksikan seperti halnya melihat matahari yang sedang nyorotin kita. Itu bentuk cahaya apa? Dan apa yang harus kita lakukan pada saat itu? Satu. Kedua, ketika kita melakukan zikir qalbu, yaitu ilallah, awalnya saya merasakan di shoulder, ya. Setelah itu kayak seolah-olah kesadaran saya berpindah kepada kepala, seperti halnya diminta menggabungkan antara mata, telinga, hidung, dan mulut, dan akhirnya kesadaran saya berpindah ke situ, tidak berada di shoulder lagi. Nah, itu gimana? Apakah diperkenankan atau bagaimana, dan sebaiknya seperti apa? Itu saja dua hal tadi, yang pertama cahaya dan kedua kesadaran yang berpindah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus, ya, dari Pak Rahman. Kasih bocoran saja, beliau ini lulusan Kairo, lulusan Al-Azhar, ya. Beliau bertanya tentang cahaya yang hadir di depan seorang pelaku, ya, katakanlah begitu, menyinari, dan tadi bahasanya ada seperti matahari. Ketika seorang pelaku rohani berproses, kadang ada dua pencahayaan. Satu berasal dari dalam dirinya yang semakin memancar keluar. Kedua, cahaya yang hadir menyinari kita sebagai pelaku. Artinya pelaku rohani yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan pelaku rohani yang macam-macam, kayak uka-uka begitu, ya, teh. Kita ini khusus rohaninya, spiritualnya khusus, terus mendekat kepada Allah. Nah, cahaya apakah ini? Kalau dijawab berbagai macam, karena cahaya banyak ragamnya. Jadi sikap kita bagaimana? Terima saja, ini sebagai katakanlah hadiah, anggap saja begitu, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaatnya apa nanti di kemudian hari kita akan tahu. Apa bisanya kita disinari? Tentunya ada program tersendiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin disemayamkan ke dalam diri kita. Artinya ada dunia baru. Ada dunia baru. Nah, maka yakinkan bahwa cahaya-cahaya yang hadir itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menambahi kita. Makanya ada doa minta ditambah imannya, minta ditambah ilmunya. Dan kadangkala iman dan ilmu itu bisa hadir lewat cahaya yang menyinari, dan tentunya ini sudah diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dulu banyak cerita-cerita, ya, wali-wali Allah yang dulu ketika dia berproses pendekatan,
Nah, dia ini merasa dihadiri oleh cahaya, menyinari. Ini bisa saja terjadi, saudara. Nah, Kang, saya belum pernah begitu. Ya terus saja berproses. Semoga saja sampai dilimpahkan cahaya-cahaya yang belum masuk ke dalam tubuh kita sendiri. Itu sekiranya di jawaban pertama. Jadi jadikanlah itu hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Syukurilah. Alhamdulillah. Nah, cahaya yang begini ini tidak seperti silau, seperti matahari, tidak. Hanya seperti matahari, tapi tidak apa? Menyilaukan. Ini cahaya rohani, begitu. Nah, siapa yang melihat? Ada 3. Kadang dari sini, mabaina aina, ini mata batin. Ini matanya jisim latif. Jadi kalau kita zikir, terus merasa melihat di ruangan sekeliling kita, padahal kita merem, tapi kita lihat di sekeliling kita, dan bahkan melihat hadirnya cahaya yang tadi diceritakan. Nah, berarti ini yang melihat adalah jisim latif. Kedua, mata hati. Berarti kita sedang dikasafkan. Hati kita melihat cahaya yang hadir itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah ruh kita. Kalau ruh berarti musyahadah. Menyaksikan apa yang ruh lihat. Nah, jadi nanti penglihatan itu tergantung bagaimana dari 3 penglihatan itu sendiri. Lah kalau mata zohir sudah merem. Ya. Kalau lagi melek begini terus datang cahaya begitu, awas. Iya toh. Innalillahi nantinya. Iya. Nah, itu pertanyaan pertama. Sekiranya saja begitu. Kedua, ketika zikir kolbu disodor di dada, terus kesadarannya berpindah kepada tadi indera ya. Ada mata, ya, hidung, telinga itu indera, dan kesadarannya berpindah ke sana. Jadi begini, di dalam tubuh manusia ini ada kekuatannya banyak sekali, termasuk mata, hidung, telinga, bahkan di tulang belakang saja ini luar biasa. Di bagian-bagian tubuh kita ada kekuatan, dan memang semua berasal dari yang maha kuat. Nah, tapi kenapa ketika pusat perhatian kita di dada, karena zikir apa kolbu itu, pindah kesadaran ke arah sini? Ya karena tadi jawabnya, nafsu itu ada di hati. Sementara pintu-pintu nafsu itu ada di indera kita. Jadi ketika kesadarannya pindah, berarti saat itu Kang Rahman sedang dihantarkan kepada inderanya Kang Rahman di pintu tadi, di mata, di telinga, di hidung, di mulut ya, dihantarkan. Nah makanya kalau boleh lebih jelas lagi, ada istilah wajama'atu astima'u kuwal batin. Kita harus bersatu padu. Seluruh kekuatan batin ini disatukan. Untuk apa? Ala istigholi bi asma'it tauhid. Nah, untuk meleburkan seluruh kekuatan itu dengan asma tauhid. Berarti ketika zikir kolbu
yang dizikir apa? Illallah. Nah, maka kekuatan-kekuatan yang ada itu termasuk mata, hidung, bisa saja tersambung. Ikut zikir illallah. Itu Kang Rahman. Nah, sekiranya itu sah-sah saja, boleh langsung pindah ke indra, karena memang itu pintu dari hawa nafsu. Boleh, jadi nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ketika ilallahnya jadi pindah ke mata, ke telinga, ke hidung, ke mulut, nggak apa-apa. Oke. Saya rasa begitu. Terima kasih.